Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, semangat. Oke, masih tetap semangat ya untuk PJJ hari ini. Sekarang kita sudah masuk di subtema yang ketiga, yaitu tumbuhan di sekitarku. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang anak-anak, coba anak-anak boleh komen ya. Sebutin tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak. Boleh pepohonan, boleh bunga-bungaan. Sebutin aja di kolom komentar. Kalau di SD kita di Duku 01 ada banyak sekali tumbuhan dan bunga. Nah, salah satu tumbuhan yang ada yaitu pohon rambutan. Kalau anak-anak belum tahu di mana, nanti saat PTM anak-anak cari tahu ya di mana pohon rambutan yang ada di sekolah kita. Sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Apa saja yang kita pelajari hari ini anak-anak? Yang pertama adalah tanda titik, yaitu bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar huruf kapital, hari ini kita belajar tanda titik. Anak-anak pasti sudah tahu dong, kan ibu guru selalu bilang di pembelajaran kemarin kalau ada tanda titik. Berarti anak-anak pasti sudah tahu. Tapi sekarang kita akan ulang lagi apa fungsi dari tanda titik. Lalu kita akan belajar satuan berat. Kemarin-kemarin kita sudah tahu ya alat-alat timbangan yang biasa digunakan sehari-hari. Sekarang di alat timbangan itu biasanya ada satuannya. Misalkan ada kilogram, ada ons, atau ada gram. Kalau di timbangan kue hitungannya gram. Kalau hitungannya di timbangan digital atau timbangan duduk yang besar itu biasanya satuannya kilogram. Nah, sekarang setelah itu kita akan belajar SBDP yaitu karya seni 3 dimensi. Anak-anak kita akan menonton video atau kita akan jalan-jalan sedikit ke Galeri Nasional Indonesia. Siapa yang udah pernah? Ayo, sekarang kita lihat ya Galeri Nasional Indonesia. Terus kita harus tahu nih, yang mana yang karya seni 2 dimensi, yang mana karya seni 3 dimensi. Dan yang terakhir adalah PPKN, yaitu aturan yang ada di sekolah. Kemarin kita sudah belajar aturan di sekolah, aturan yang ada di perpustakaan sekolah. Sekarang kita belajar aturan saat istirahat atau mungkin aturan saat anak-anak berada di kantin sekolah. Oke, kita mulai lagi hari ini. Bahasa Indonesia, penggunaan tanda titik. Yuk kita baca bareng-bareng bacaan ini. Anak-anak boleh buka buku tematiknya halaman 107 sampai 108. Halaman 107 sampai 108. Ada bacaan judulnya olahraga pagi. Kita baca bareng-bareng yuk. Bacaan ini dimulai ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman.
Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Nah, anak-anak, dari cerita hari ini, siapa yang lagi berolahraga pagi? Yang berolahraga pagi adalah Lani dan keluarganya, betul. Mereka pergi kemana nih lari paginya? Di mana mereka lari pagi? Di taman perumahan. Ada bunga apa aja yang ada di taman? Bunga mawar, bunga kembang sepatu, bunga melati. Nah, ada 3 ya, dan banyak lagi yang belum disebutin. Nah, sekarang kita lihat yuk, yang mana yang tanda titik pada bacaan ini. Dilingkerin ya anak-anak, di halaman 107 sampai 108. Yang mana yang tanda titik? Yuk, Ibu tunggu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Kalau ini tanda titik atau bukan? Bukan ya, ini adalah tanda koma. Nanti anak-anak belajar lagi, tapi belum sekarang. Yaitu ini tanda koma. Tanda titik. Nih ya, 1. Nah lagi. Nih, 2. Nah lagi. 3, betul. Lagi 4. Nah lagi 5. Ini koma ya, koma, baru tanda titik. Anak-anak harus lihat yang jelas. Ini tanda titik. Nah, bedanya apa, Bu? Kalau tanda titik kayak gini, kecil, seperti ini. Sebentar, Ibu bedain ya. Oh, nggak bisa. Kalau tanda koma, itu tandanya seperti ini. Nah, oke, kalau titik gini, kayak lingkaran tapi kecil. Nah, kalau koma itu gini. Nah, boleh gini kecil atau boleh gini. Itu adalah tanda koma. Jadi agak serong ke kiri. Nah, anak-anak, tanda titiknya ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau anak-anak lihat tanda titiknya, biasanya mereka ada di mana? Di akhir kalimat. Ya kan? Nih, akhir satu kalimat pertama. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Itu udah satu kalimat, titik. Lalu, udara sejuk pada pagi hari. Udah satu kalimat, titik lagi. Nah, kalau udah titik, awal kalimat yang baru pakai huruf kapital. Jangan lupa ya. Nih huruf kapitalnya kita harus ingat-ingat lagi. Nah, ini huruf kapital. Nah, terus lagi. Tanda titik lagi habis kalimat. Lalu huruf kapital lagi. Tanda titik lagi di akhir kalimat. Jadi, kalau tanda titik itu di akhir kalimat, huruf kapital itu di awal kalimat. Ingat ya, jangan kebalik-balik. Lalu ini huruf kapital, di akhirnya ada tanda titik. Lalu huruf kapital lagi, di akhirnya tanda titik lagi. Huruf kapital lagi, di akhirnya ada tanda titik. Iya. Udah paham ya sampai ini? Nah, jadi tanda titik itu tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru, diawali dengan huruf kapital. Oke. Sekarang kita masuk di matematika satuan berat.
Ya, sekarang kita lihat soal berikut ini. Ada di halaman 112 ya. Tapi Bu Bianca mengubahnya sedikit soal nomor satunya. Jadi ceritanya adalah ini cabai yang dipetik Lani. Cabainya itu dari pohon cabai ya. Cabainya dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai menimbangnya sebesar 5 kilo. Jadi punya Lani 5 kilo, punya ibu juga 5 kilo. Yang ditanya berapa ons berat cabai sekarang. Jadi gimana cara mengerjakan ini? Yang pertama, anak-anak lihat dulu yuk satuan yang ada pada berat. Pertama ada 5 kg. Lalu ada 5 kg lagi. Yang ditanya berapa ons. Jadi nanti anak-anak jumlahkan kilogram 1, 2, lalu kita pindahkan ke ons. Tapi berapa 1 kilogram itu berapa ons? Nah, 1 kilogram berapa ons? Untuk anak-anak tahu, kita perhatiin lagi hubungan antara satuan berat. Kita ingat nih anak-anak, ingat dulu ada satuan kilogram, hektogram atau ons, dan gram. Jadi ada 3 satuan. Oke. Hasil pengukuran berat dapat dinyatakan dalam satuan kilogram, disingkatnya kg, kilogram. Jadi kg-nya itu dari K, kilo, G-nya dari gram, kilogram. Lalu ada hektogram, Hg, hekto, H, gramnya G. Atau gram, kalau gram itu G aja. Nah, ingat nih anak-anak yuk. Kita ingat kalau hubungannya 1 kilo itu 1000 gram. Oke, jadi nolnya ada 3. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Kalau dijadiin hektogram, 1 kilo itu 10 hektogram. Lalu 1 hektogram itu 100 gram. Oke, jadi kilo ke gram itu 1000, hekto ke gram itu 100. Lalu apa lagi? 1 kilo ke hektogram itu 10. Nih, 10, 100, 1000. Kita lihat ya. Nih, ini ke sini 10. Lalu kilo hektogram ke ini 100 ke gram. Dan yang terakhir adalah kilogram ke gram. Itu adalah 1000 kilogram ke gram. Ini 1000. Jadi diingat-ingat. Hekto ke gram 10, kilo ke hekto itu 10, hekto ke gram 100, kilogram ke gram 1000. Nah, biasanya timbangan kue itu yang dipakai itu satuannya ons. Ada beberapa yang pakai ons. Kita lihat 1 kilogram itu 10 ons. Berarti sama ya, 1 kilogram 10 hektogram. Jadi kita bisa bilang kalau hektogram itu 1 hektogram sama dengan 1 ons. Oke. 1 hektogram sama dengan 1 ons. Jadi itu ya, anak-anak boleh catat di buku catatannya. Karena kita sudah mau ujian sebentar lagi. Jadi dicatat dan diingat. Ingat satuannya. Hubungan antara kilogram, hektogram, dan gram. Sekarang udah tahu ya
hubungan antara satuan berat. Sekarang kita kerjakan lagi ke soal berikut. Jadi cabai yang dimiliki oleh Rani 5 kg. Oke. Terus ibu memetik cabai lagi 5 kg. Berarti cabainya tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak karena ditambah sama punya ibu. Ditambah 5 kg. 5 kg tambah 5 kg berapa? 5 kg tambah 5 kg sama dengan 10 kg. Sekarang kita ingat lagi. 1 kg itu, bentar ya. 1 kg sama dengan 10 ons. Oke. Jadi, kalau 10 kg, berapa ons? Yaitu 10 dikali 10. Pintar. Jadi, 10 kali 10 sama dengan berapa? 100 ons. Jadi, berat cabai sekarang adalah 100 ons. Seperti itu cara ngerjainnya. Paham ya? Nah, anak-anak nanti kerjakan PR dari ibu. Bukan ada di buku tema, nanti ibu kasih di Google Classroom. Anak-anak kerjain langsung boleh di print atau kerjakan di buku tulis. Oke? Supaya anak-anak bisa lebih mengerti lagi. Kita lanjut ya. Yang terakhir adalah SBDP, karya seni 3 dimensi. Anak-anak tahu tidak karya seni 3 dimensi itu apa aja? Nih, jadi karya seni itu dibagi jadi 2, yaitu karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Karya seni 2 dimensi contohnya gambar, lukisan, itu karya seni 2 dimensi, atau hasil anak-anak hias pakai biji-bijian, itu karya seni 2 dimensi. Hias bingkai foto pakai biji-bijian, itu karya seni 2 dimensi. Lalu kalau karya seni 3 dimensi itu contohnya pot bunga atau patung. Nah, sekarang kita main yuk ke Galeri Nasional. Kita lihat apa saja yang ada di Galeri Nasional Indonesia. Nih, Galeri Nasional Indonesia. Perhatikan video berikut ini ya, anak-anak. Nih, kita stop dulu. Oke, kalau ini lukisan itu karya seni berapa? 2 dimensi, karena anak-anak cuma lihat dari depan doang. Oke, bisa nggak dilihat dari samping banget? Tidak bisa ya. Kalau lihat di sini nih, di sini misalkan, tidak bisa kelihatan. Atau bisa nggak anak-anak lihat dari belakang? Tidak bisa. Jadi ya karena hanya bisa dilihat dari satu sisi saja, dari depan aja, jadi karya seni 2 dimensi. Itu contohnya lukisan ini. Lanjut ya. Nah, di dalam Galeri Nasional juga ada karya seni 3 dimensi. Ini adalah patung. Nah, anak-anak lihat nih. Bisa dilihat dari sisi mana aja kan? Dari depan kelihatan mukanya. Terus kalau anak-anak lihat dari samping, kelihatan muka bagian sampingnya. Terus kelihatan telinganya.
Kalau anak-anak lihat dari belakang, ininya kelihatan juga, tapi bukan mukanya yang kelihatan, kepalanya yang kelihatan. Nah, karena bisa dilihat dari depan, samping, dan belakang, maka karya seni patung adalah karya seni 3 dimensi. Gitu, kita nonton lagi ya. Tuh, bisa lihat kan? Oh, ini tadi muter dari belakang sampai ke depan. Ini adalah karya seni 3 dimensi. Kalau ini karya seni 2 dimensi. Nah, itu Galeri Nasional Indonesia. Anak-anak penasaran Galeri Nasional Indonesia gimana? Datengin aja ya ke tempatnya langsung. Gratis kok. Tapi tetap pakai masker kalau lagi keluar saat ini. Oke? Nah, jadi itu karya seni 3 dimensi. Karya 3 dimensi memiliki unsur-unsur yaitu titik, garis. Ini artinya atau definisinya ya. Garis, bidang, dan bentuk, warna, serta bentuk permukaan. Nah, supaya anak-anak bisa bedain karya seni 3 dimensi dan 2 dimensi, anak-anak bisa lihat kalau 2 dimensi itu hanya lihat depannya aja, nggak bisa dilihat dari samping ataupun nggak bisa dilihat dari belakang. Kalau 3 dimensi bisa dilihat dari belakang, samping, depan, dari atas juga bisa anak-anak lihat, seperti patung atau pot bunga atau yang lain-lain. Jadi paham ya bedanya karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Terakhir adalah PPKN, yaitu aturan selama istirahat. Kalau anak-anak sedang istirahat di kantin. Nah, ini adalah contoh-contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. Yang pertama, saat bel istirahat, siswa meninggalkan kelas dengan tertib. Nah, ini yang biasanya kalau ibu lihat anak-anak suka tidak tertib atau suka lari-larian, berarti itu tidak boleh ya. Atau anak-anak melanggar aturan. Jadi kalau lagi bunyi tenenenenenen, biasanya gitu, bel istirahat, anak-anak keluar satu-satu seperti saat kita pulang. Lalu, aturan kedua saat istirahat, siswa tidak lari. Oh, tidak keluar dari lingkungan sekolah. Jadi misalkan lagi istirahat, terus di luar itu ada jajanan banyak. Boleh tidak keluar lingkungan sekolah? Tidak boleh. Walaupun hanya untuk jajan, tapi tidak boleh keluar sekolah. Keluar dari pagar sekolah. Itu tidak boleh. Harus izin dulu ke wali kelasnya. Kalau sudah diizinkan baru boleh. Tapi tidak boleh keluar sendiri. Lalu yang ketiga, saat jam istirahat siswa harus menjaga kebersihan. Itu harus ya. Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan. Harus buang sampah di tempat sampah. Yang keempat, siswa bermain dengan memperhatikan keamanan. Nah, jangan memancing keributan ya anak-anak. Jangan tidak boleh apa? Tangan kita tidak boleh memukul ya. Tangan kita diciptakan Tuhan untuk memberi, untuk bekerja, menulis, bukan untuk memukul. Jadi kalau kita mukul berarti kita tidak memperhatikan keamanan dan ketertiban. Terus keamanan yang lain, hati-hati saat istirahat. Jangan jatuh atau jangan pegang-pegang barang yang berbahaya. Terakhir, kembali ke kelas dengan tertib setelah istirahat. Bel istirahat berdering. Jadi kalau bel istirahat sudah berdering, sudah selesai, harus balik ke kelas. Tidak boleh nongkrong atau tidak boleh lama-lama di kantin. Harus kembali ke kelas dengan tertib lagi. Jadi itu aja pembelajaran hari ini. Anak-anak kalau ada pertanyaan, boleh hubungin Bu Bianca langsung ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bu Bianca. Itu saja pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai.
satu A selesai. Sampai jumpa lagi ya. Dadah.